otitis media adalah otitis media yang sulit sembuh atau berulang, ditandai adanya cairan kental kekuningan yang mengandung banyak sel eosinofil dan sering pada pasien asma bronkial, rinitis alergi, otitis media yang tidak berespon terapi konvensional seperti miringotomi, pipa ventilasi, antibiotik, atau operasi telinga. Sistem imun itu sendiri dapat dibagi dua, yaitu non-spesifik, innate atau natural, dan spesifik atau akurat atau adaptif. Imunitas itu sendiri adalah resistensi terhadap penyakit yang dapat menyebabkan infeksi, dan sistem imun adalah gabungan dari sel, molekul, jaringan dalam resistensi terhadap infeksi, dan respon imun adalah reaksi terhadap mikroba. Untuk imunitas sendiri dibagi jadi dua, yaitu yang innate dan adaptif. Yang innate itu selalu on, dapat ditemukan pada epitelium, mukosa, enzim pencernaan, pH perut, flora normal, dan komplement sistem. Sedangkan pada immediate response itu ada neutrofil dan antigen representing cell, yaitu makrofag, NK cell. Untuk yang adaptif, itu ada respon yang delay, yaitu limfosit yang menghasilkan sel T dan sel B. Untuk sel T-nya sendiri ada CD8 sitotoksik dan CD4 helper, dan untuk sel B itu sendiri mengeluarkan antibodi. Ini adalah sel dalam respon imun. Pada imun yang innate imun atau rapid response itu ada makrofag, natural killer cell, dendritic cell, neutrophil, eosinofil, basofil, dan sel T, serta natural killer T cell. Sedangkan yang adaptif immunitas atau slow response itu ada sel B yang menghasilkan antibodi dan sel T yang menghasilkan CD4 T cell dan CD8 T cell. Untuk eosinofil itu sendiri jumlahnya 2-5% dari sel darah putih, dan dia dapat berfungsi sebagai fagosit, imunitas parasit, dan granulnya MBP, ECP, EDE, dan EPO ini menyebabkan toksik dan mengekspresikan FCR untuk imunoglobulin A, imunoglobulin E, dan imunoglobulin G. Untuk eosinophilic otitis media adalah otitis media yang sulit disembuhkan dan cenderung menetap. Dengan terapi konvensional otitis media seperti miringotomi, pipa ventilasi, antibiotik, atau operasi telinga, dia tidak berespon dan sering terjadi pada pasien yang asma atau rinitis alergi. Sedangkan pada kafum timpani didapatkan cairan kuning yang kental mengandung banyak sel eosinofil atau granul pada omah pada kafum timpani. Untuk kriteria diagnosis, dari kriteria mayor ditemukan adanya cairan kuning kental yang mengandung eosinofil, dan kriteria minornya ditemukan dua atau lebih, yaitu efusi telinga tengah, resistensi terhadap pengobat terapi otitis media efusi yang konvensional, dan berhubungan dengan pada pasien asma bronkial dan berhubungan dengan pasien polip nasi. Ini adalah gambaran pada histopatologi dari cairan di telinga tengah dengan pewarnaan HE. Bisa terlihat banyak eosinofil dan musin yang ditemukan, sedangkan pada gambar sebelah ditemukan sel inflamasi, yaitu termasuk eosinofil pada submukosa. Ini adalah gambaran histologis dan imunohistologis mukosa sinus paranasal pada pasien dengan rhinosinusitis yang kronis eosinofilik. Patogenesis eosinofilik otitis media itu sendiri dari eosinofil yang sebagian mengalami degranulasi dan sebagian mengalami sitolisis, akan mengalami migrasi ke mukosa telinga tengah dan melanjut migrasi cepat ke rongga telinga tengah. Eosinofil di sini beda dengan rhinosinusitis dan polip nasal karena eosinofilnya hanya di mukosa. Setelah bermigrasi ke telinga tengah, menyebabkan eosinofilik kationin proteinnya meningkat dan IL-5 dan eotaksin meningkat, dan protein mRNA ini mengaktifkan inflamasi eosinofil telinga tengah. Ini adalah mekanisme terjadinya infiltrasi eosinofil ke dalam telinga tengah yang melibatkan imunoglobulin E pada eosinofilik otitis media. Untuk imunoglobulin E ini sendiri diproduksi oleh sel limfosit B dan dia berperan pada alergi tipe 1,
Untuk antigen yang berikatan dengan imunoglobulin E di sel mas ini mengalami degranulasi dan melepaskan substansi kimia yang menyebabkan inflamasi yang melanjut menjadi imunoglobulin di telinga tengah ini meningkat 10 kali dan serumnya juga meningkat sehingga terjadi eosinophilic otitis media. Untuk gangguan pendengaran dalam eosinophilic otitis media ini ada faktor resiko. Yang pertama terjadi pada laki-laki, yang kedua dilihat dari lamanya keluhan eosinophilic otitis media, yang ketiga dari infeksi bakteri, yang keempat perubahan kondisi mukosa di telinga tengah akibat beratnya inflamasi, dan kelima terdapat konsentrasi imunoglobulin E serum yang meningkat. Patogenesis hearing loss pada eosinophilic otitis media itu sendiri awalnya dari conductive hearing loss, yaitu peningkatan threshold konduktif dan kurang dengar pada frekuensi tinggi yang dapat menyebabkan mixed hearing loss, atau dari infeksi bakteri dan inflamasi eosinofilik dengan adanya sitotoksik akan mengaktifkan reaktif oksigen spesies yang akan menyebabkan kerusakan membran round window yang akhirnya terdapat pelepasan mediator lipid ini yang mempengaruhi dari permeabilitas dari membran round window yang akibatnya masuk ke telinga dalam menyebabkan kerusakan telinga dalam sehingga menyebabkan mixed hearing loss. Untuk tata laksananya bisa dilakukan konservatif dan bedah. Pada konservatif bisa dilakukan miringotomi, ekstirpasi granulasi, steroid baik topikal dan sistemik, dan anti-imunoglobulin E atau omalizumab. Sedangkan untuk bedah masih kontroversi, bisa dilakukan dengan timpanoplasti dan implan koklea. Kesimpulannya, kelebihan produksi imunoglobulin S secara lokal di telinga tengah ini menyebabkan dengan kondisi patologis eosinophilic otitis media ini menyebabkan kerusakan telinga dalam, dan penata laksanaan efektif untuk eosinophilic otitis media adalah dengan menggunakan kortikosteroid sistemik dan topikal. Untuk terapi antibodi anti-imunoglobulin E atau omalizumab ini dapat menyembuhkan atau memperbaiki eosinophilic otitis media. Oke, siapa moderatornya di situ? Belum ada, Prof. Siapa yang harus mengulas? Yang lain, kalau ada pertanyaan dari residen yang lain? Silahkan. Siapa yang sudah pernah stase di alergi, mungkin bisa bertanya atau mengkonfirmasi atau mengklarifikasi ke Dr. Penny. Fani, silahkan. Izin bertanya, Bu Handa. Itu bagaimana eosinophilic otitis media bisa menyebabkan, kan itu dari audiometrinya ditemukannya kan MHL. Itu gimana kok bisa mempengaruhi pada sensor neural hearing loss-nya? Kalau seandainya CHL kan karena di telinga tengah ya, gitu. Kalau telinga tengah kan memang nanti menyebabkannya kan jadi CHL, tapi kok bisa sampai MHL, bagaimana? Terima kasih atas pertanyaannya. Karena dari telinga tengah ditemukan adanya dari eosinofil itu dari awalnya dari conductive hearing loss ini pada telinga tengah, mungkin karena dari infeksi bakteri dan inflamasi eosinofiliknya ini dengan adanya sitotoksik mempengaruhi dari reaktif oksigen spesies. Dari reaktif oksigen spesies ini dapat mempengaruhi kerusakan membran dari round window, yang di sini ada pelepasan mediator lipid, yang mediator lipid ini dapat mempengaruhi permeabilitas dari membran round window. Sehingga kalau permeabilitas membran round window ini terganggu, jadi kuman ini bisa masuk ke telinga dalam dan menyebabkan kerusakan telinga dalam. Kamu tuh cerita eosinophilic otitis media, kok ceritanya kuman bagaimana sih? Kalau kuman kan jadi infektif, bukan eosinophilic. Itu kan kamu tulis ada sitotoksik, itu kan kamu tidak asal mengambil gambar kan, mestinya kamu baca teksnya, apa itu atau prosesnya, bukan sekedar gambar-gambarnya aja. Supaya kamu bisa mengerti, kalau tidak membaca, ya hilanglah konteksnya. Apa mutlak pada otitis media
eosinofilik ini harus ada infeksi bakteri, terus seperti kamu bilang tadi kumannya akan menyebabkan kerusakan begitu? Tidak, Prof. Ya, bagaimana? Dari inflamasi yang menyebabkan eosinofiliknya meningkat, Prof. Terus kenapa dengan eosinofilik yang meningkat? Jadi untuk semua ya, tugas pembacaan modul yang ada di buku modul itu tidak berarti kamu terbatas hanya membaca itu terlalu sedikit. Itu kan pedomannya, jadi itu dibaca, kemudian ilmunya dicari di tempat lain. Jadi kalau semua kamu hanya berdasarkan modul, ya kepandaianmu di dalam modul itu saja terbatas. Padahal kamu kan di situ berbulan-bulan, berminggu-minggu. Kalau hanya membaca satu modul aja, nggak baca yang lain ya, cuman menghafal skema saja. Izin, Prof, dari sel eosinofilik ini berperan dalam terlepasnya protein sitotoksik yang pada proses reaksi hipersensitivitasnya itu diperantarai imunoglobulin E dan Jangan dibalik-balik lah, kok balik lagi dari depan gimana? Ini kan eosinofilnya sudah keluar, kok ketemu Ibu E lagi gimana? Kan ceritanya sudah sampai menjadi eosinofilik. Eosinofilik tadi ceritanya bagaimana kok bisa dari konduktif jadi apa tadi? Mix ya? Hearing loss. Konduktifnya belum diceritakan bagaimana bisa jadi konduktif, yang jelas coba pelan-pelan setelah itu menyusul terjadinya mix-nya tadi. Pada awal hearing loss, awalnya konduktif hearing loss karena dari telinga tengah, gangguannya kebanyakan dari konduktif, dan karena adanya kurang dengar pada frekuensi tinggi. Kurang dengar frekuensi tinggi konduktif toh. Konduktif itu pada frekuensi tinggi ya? Bagaimana terjadinya, bukan apa yang didapat. Tapi apa benar sih konduktif itu frekuensi tinggi? Izin Prof, izin membantu setelah saya sifatnya sitotoksik, Prof. Jadi karena mungkin pada pasien rinitis alergi karena tuba eustachi itu kan ada di belakang hidung, lalu pada discharge-nya yang mengandung eosinofil bisa masuk ke telinga tengah, dan di situ terjadi efusi. Karena di sana juga terdapat eosinofil, maka mukosa pada telinga tengah juga berubah. Lalu itu yang menyebabkan konduktif hearing loss. Lalu karena tadi eosinofil bagaimana epitelnya, mukosanya? Nggak usah rinitis alergi, orang yang rinitis lama bisa nggak terjadi konduktif hearing loss? Penny? Bisa, Prof. Kenapa? Karena adanya gangguan dari rinitis alergi yang menyebabkan satu saluran tuba eustasius tersebut, Prof. Terus? Ke telinga tengah dan mempengaruhi telinga tengah tersebut sehingga bagaimana pengaruhnya? Dari sekret dari rinitis alergi tersebut, Prof. Sekretnya dari mana? Kok dari hidung masuk ke telinga gitu? Menutup tuba eustasiusnya, Prof. Terus? Sehingga menyebabkan konduktif hearing loss, Prof. Ada nggak sekretnya di telinga tengah? Dari tuba eustasius, jika banyak sekret di situ, akan masuk ke telinga tengah, Prof. Jadi sekretnya dari hidung masuk ke telinga tengah, tuba ke telinga tengah gitu. Jangan dipisah-pisahkan, yang namanya penyakit alergi atau reaksi alergi itu adalah bersifat sistemik. Nah, ini menjadi satu kesatuan di saluran nafas. Saluran nafas itu kan mulai dari hidung. Terus hidungnya berhubungan dengan mukosa di sekitarnya, itu yang kedua muara tuba. Jadi kamu harus berpikirnya seperti itu, bukan sendiri-sendiri. Kamu masukin infeksi bakteri di situ, dia bisa steril loh itu, tidak usah pakai bakteri. Jadi inflamasinya itu tidak terbatas di hidung. Tentu saja tidak semuanya. Nanti kalau semuanya kan semua orang jadi otitis media efusi. Menceritakan sesuatu jangan terus jadi semua begitu ya, tidak. Tapi bagaimana bisa terjadi
kamu harus menjelaskan mengenai mekanisme reaksi inflamasi di situ. Inflamasi pada rinitis alergi itu apa sih yang terjadi? Coba. Dari mukosanya, Prof. Lalu dari mukosanya itu apa sih? Apa yang terjadi di situ? Jadi yang semuanya ya harus diingat bahwa inflamasi alergi pada saluran nafas, respiratory tract itu bisa mulai dari hidung, bisa ke laring, bisa ada yang asma, dan telinga itu berhubungan langsung kan lewat tubanya itu, mengurangi tuba. Semuanya itu bisa terjadi tentu saja dengan keadaan-keadaan tertentu, bukan pada semua orang. Jadi kamu harus paham betul apa itu reaksi alergi, apa saja yang terjadi, ya itu bisa terjadi di situ. Terjadi di mukosa hidung, terjadi di dalam kaki timpani, terjadi di mukosa bronkus dengan mengingat struktur anatominya. Jadi bagaimana coba kamu ceritakan inflamasi alergi yang harusnya kamu sudah hafal yang di hidung, sekarang di telinga. Coba bagaimana reaksinya? Reaksi inflamasinya apa yang terjadi? dapat mempengaruhi dari tuba Eustachius yang jika sekret terlalu banyak dapat mempengaruhi ke telinga tengah. Terlalu banyaknya seperti apa tuh orang rinitis alergi itu? Sekretnya apa sifatnya? Seros, Prof. Jadi kalau sekret seros bisa nggak menyumbat? Tidak, Prof. Nah, sekarang sudah hilang jawabanmu toh, kamu bantah sendiri. Jadi, bagaimana inflamasi alergi yang terjadi pada mukosa? Di mana saja hampir sama. Orang bernafas kan menghirup alergen. Apa alerginya sampai ke telinga tengah? Belum, Prof. Ya, tidak selalu. Bagaimana masuk sampai ke sana orang menghirup udara? Jadi bagaimana? Izin Prof, kan alergen yang masuk ke hidung lalu ditangkap oleh APC, Prof. Lalu setelah itu yang reaksi cepatnya mengaktifkan sel mas sehingga bisa terjadi yang akhirnya terpecah, yang ada histamin yang menyebabkan hidung gatal, lalu ada prostaglandin yang menyebabkan vasodilatasi dari pembuluh darah yang juga menyebabkan nanti konkanya membesar dan itu menyebabkan hidung buntu, Prof. Lalu di situ kalau ada konka yang membesar, udim, bagaimana pengaruhnya ke organ lain? Apakah akan terbatas di hidung saja? Tidak, Prof. Mukosa dari tuba juga ikut membengkak, Prof. Jadi menutup tubanya. Gimana, Penny? Kalau terjadi udim karena pengaruh prostaglandin yang keluar pada reaksi alergi di hidung, apa yang terjadi di telinga? Aliran dari telinga tidak lancar ke tuba Eustachiusnya, Prof. Apa yang tidak lancar? Dari aliran udara ataupun dari sekret-sekret yang akan dieliminasi ke tuba Eustachiusnya. Kan malah menjadi otitis media kan? Sudah. Kita tadi kan lagi cerita patofisiologi rinitis alergi, kalau misalnya terjadi reaksi alergi, menghirup alergen, tadi sudah dibantu Dr. Fani kan? Iya, terjadi udim di mukosa karena adanya prostaglandin, adanya histamin. Nah, udim di mukosa hidung itu tidak terbatas di konka, bisa sampai ke belakang di muara tuba. Jadi tubanya tadi tersumbat. Terus bagaimana lanjutannya? Apa yang terjadi di telinga tengah, Dr. Fani? Bantu. Yang terjadi di telinga tengah, permeabil, kan di situ kayak ada sel apa? Sel mukosa apa itu? Dari mukosa apa? Sel goblet. Kenapa sel goblet yang kamu pikirkan di situ? Karena dipengaruhi oleh siapa? Ferdi, bantu Ferdi. Kenapa di telinga tengah bisa juga terdapat cairan? Karena di telinga, di setiap mukosa saluran pernafasan, terdapat
endokudem yang menghasilkan mukus dari sel-sel goblet yang membengkak ya dok. Jadi ya Prof. Jadi cairannya dikeluar ke ekstrasel sehingga tercipta di mukosa kafum timpani. Begitu juga pada mukosa saluran nafas yang lainnya. Kebetulan di kafum timpani sehingga menyumbat dan adanya udem dan kongesti sehingga menyebabkan tersumbatnya tuba sehingga cairannya tertahan di kafum timpani. Oke. Jadi prinsipnya di situ akan terjadi patogenesis terjadinya otitis media efusi ya. Nah sekarang Penny tak tanya, dari mana ada eosinofil di situ? Dari proses yang dari tertumpuknya sekret yang tidak bisa keluar dari otitis media efusi tersebut, Prof. Yang ada. Efusinya itu mengandung eosinofil. Ya. Iya, Prof. Eosinofil itu asalnya dari mana? Tadi kan dari kelenjar, kata Ferdinand. Ferdinand kelenjarnya jadi hiperproduksi, seperti juga di hidung dibayangkan, sehingga yang keluar bukannya mukus, tetapi serus mestinya. Sehingga di situ efusinya biasanya pertamanya serus, belum mukus. Tapi kok kamu akan menjelaskan mengenai otitis media dengan eosinofil? Dari mana itu eosinofil datang? Kan kelenjar tidak mengeluarkan eosinofil. Di alergi itu kamu tidak disuruh belajar mengoperasi hidung, tidak disuruh apa-apa, disuruh membaca pengetahuan supaya bisa mengobati. Nah kalau kamu tidak pernah membaca, hanya ngeliat nggak ada pekerjaan, pasien tidak ada, ya nggak tidak perlu apa-apa, keluar dari alergi ditanya nggak bisa. Karena kurang membaca. Memang ilmunya tidak bisa dipegang, bisanya dibaca dan dimengerti. Nah, itu modalnya orang THT salah satu adalah medicine dan surgery. Jadi dua-duanya harus kuat. Kalau tidak ya nanti semua orang dioperasi, apa nanti semua orang diobati. Ya nggak bisa dua-duanya kan. Dari mana eosinofilnya, Fani? Dari pembuluh darah. Ya, bagaimana bisa sampai di situ? Karena Yuk. Dari permeabilitas pembuluh darah yang melebar, Prof. Terus Meningkat bukan melebar. Permeabilitasnya itu meningkat. Kata-katanya bukan melebar. Kenapa bisa meningkat? Karena tadi pengaruh prostaglandin. Prostaglandin tidak menyebabkan permeabilitas meningkat, menyebabkan vasodilatasi. Apa yang lain? Tadi sudah dibantu Kani. Karena adanya permeabilitas kapiler yang meningkat. Iya. Kenapa bisa meningkat? Katanya karena prostaglandin, bukan. Karena ada sel-sel inflamasi, Prof. Seperti sitokin dan sel masnya. Prof. Sel masnya di mana? Keluar dari pembuluh darah. Sekarang masalahnya kan eosinofilnya kok jadi berada di dalam efusinya itu. Kan sama kan prinsipnya kalau kamu periksa pada pemeriksaan usapan atau sediaan hapus dari mukosa hidung. Alasannya kenapa di situ ada eosinofil. Keistimewaan eosinofil adalah bisa bergerak sebagai seperti pseudopodi, seperti amuba begitu. Jadi begitu ada peningkatan atau permeabilitas yang lebih lebar, dia akan bisa keluar dari bagian kecil, kemudian isi plasmanya mengikuti, sehingga akhirnya dia keluar begitu. Kemudian eosinofil bisa keluar melalui suatu lubang yang kecil. Jadi lubang dari permeabilitas kapiler itu tidak sebesar ukuran eosinofil. Coba ya, Penny, Fanny, Ferdi, semua perlu itu. Berapa sih ukuran dari eosinofil, besarnya selnya, berapa eritrosit. Kenapa eritrosit tidak keluar? Kenapa eosinofil bisa keluar? Cari ya.
Karena itu Iya, akan Prof. menantang juga urusan kamu nanti. Penny juga ya. Baik, Prof. Penny, saya beri tugas lebih nanti nih. Bagaimana patogenesis terjadinya reaksi alergi dengan gejala-gejala itu seperti apa. Ini sudah membaca eosinofilik, tapi patogenesis dasar dari reaksi alergi kok tidak bisa. Ya, jadi eosinofilik itu keluar dari pembuluh darah kapiler atau venule yang di situ karena adanya permeabilitas kapiler yang meningkat akibat dari mediatornya apa sudah disebut tadi belum? Penny sudah kenal histamin belum? Sudah, Prof. Apa efeknya? Efeknya dapat mengaktifkan dari sel imunokomplement sehingga memproduksi dapat mengaktifkan dari sel imunokomplement dan menghasilkan mukus. Imunokomplement menghasilkan mukus loh. Mukus kisi menghasilkan kelenjar goblet kan? Tadi udah dibicarakan pada imunokomplement segala macam histamin itu yang menaikkan tadi meningkatkan permeabilitas kapiler dan sehingga hubungannya tadi dengan reaksi alergi. Karena itu judul kamu adalah otitis media eosinofilik sebagai komorbid. Jadi temukan bersama-sama, bisa merupakan komplikasi, bisa ikutan meskipun tidak terjadi pada semua orang. Namanya komorbid ya tidak semua orang. Asma bronkial juga tidak semua orang. Orang alergi tidak semua terjadi asma bronkial. Katanya penyakit sistemik. Kan tidak semua orang rintitis alergi bisa bareng-bareng sama dermatitis alergi. Tapi bisa terjadi. Jadi ini semua saya belum tahu persis penjelasannya itu secara genetiknya bagaimana. Tetapi bahwa kecenderungannya sekian persen menderita ini bersamaan. Tapi patogenesisnya sama. Sehingga pengobatannya tadi, operasi segala macam itu nantilah. Operasi dengek-dengek dipasang segala macam, kalau alerginya nggak diatasi, nggak akan baik. Kok tadi saya tidak melihat kamu memasang itu ya? Gromet ya? Nggak ada? Di modul emang nggak ada ya? Tidak, Prof. Saya tahu ya pengobatannya mesti yang diatasi pertama apa harusnya supaya jadi baik. Cerita patogenesis kamu nggak tahu ya ditanya pengobatan. Kalau pengobatan tidak tahu patogenesis. Kalau dari patogenesisnya ini pengobatannya yang harusnya diberikan apa tadi? Menurut tulisan kamu? Dilakukan miringotomi atau pipa ventilasi atau gromet tersebut, Prof. Itu tindakannya. Obatnya apa? Bisa diberikan kortikosteroid sistemik ataupun topikal, Prof. Untuk apa? Topikal itu apa ya? Tetes telinga? Iya, Prof. Tetes telinga steroid? Iya, Prof. Apa ya? Sediaannya apa ya? Dari tetes hidung maksudnya, Prof. Dari tetes hidung. Tetes hidung di hidung adalah untuk di hidung, bukan untuk di telinga. Gimana? Maksudmu nasal spray apa tetes hidung? Tetes hidung steroid yang mana ya? Nasal spray, kortikosteroid nasal spray. Nah, nasal spray itu efeknya kemana saja tuh? Efeknya topikal kan, yang tersentuh itu yang terefek, jadi tidak bisa sampai ke telinga. Jadi tadi memang diberikan steroid sistemik dengan dosis yang terukur memang harusnya. Terus nasal spray-nya buat apa? Ya untuk rinitis alergi apa ini? Kan dia kan komorbid, artinya kan sama-sama. Orang ini ditemukan otitis media efusi yang isinya eosinofil sebagai penyakit yang didapatkan. Komorbid itu apa toh? Kata-kata komorbid itu apa di situ? Eosinofil, rinitis alergi eosinofil merupakan komorbid dari rinitis alergi. Maksudnya apa? Penyakit penyerta, Prof. Iya, penyakit yang bisa didapatkan bersama-sama. Penyerta bisa berhubungan. Oke, Yanu mau komentar? Ya, memang
ini slide-nya apa materi yang ada di kulon apa modul itu memang terlalu Simple kan? singkat gitu karena itu kan singkatan dari yang diekstraksi yang disingkat oleh para penyusun modul. Tapi sudah ditulis di situ referensi-referensi yang harus dibaca lainnya. Kemudian juga dari berbagai e-book juga sudah diberikan, tapi ya mungkin belum sempat dibaca. Kalau melihat dari pemahamannya, ya memang pemahaman dasarnya yang kurang. Sebelumnya, saya tanya dulu nih, Dr. Penny, selain baca yang dari modul, bacanya dari mana saja untuk persiapan maju hari ini? Apa dari modul saja, Til, apa baca buku lain? Yang buku lain apa? Dari slide-slide sebelumnya, Dokter. Dari? Slide-slide sebelumnya dan modul, Dokter. Slide dan modul. Nah, itu berarti memang harus diakui bahwa bacanya kurang, ya. Ya, kalau yang slide kedua, kan sangat simpel ya. Slide itu apalagi slide ya. Slide itu kan penjelasannya. Kalau kamu baca slide tapi kamu bukan yang membuat slide, itu pasti kesulitan karena banyak singkatan-singkatan di situ. Pertanyaan saya berikutnya, yang Bailey chapter yang rinitis alergi sudah sempat baca belum? Memang belajar itu harus lebih dari yang modul. Modul itu hanya pedoman saja. Kok ada begini apa ya? Kamu harusnya tergelitik loh, kok pengen tahu, bukan itu dihafalkan. Skemanya dihafalkan, terus penghubung atau penjelasan dari PowerPoint itu pasti pada waktu ada kuliah, ada ceramah, dan itu diambil dari buku, dari mana. Lah itu harus kamu cari, bukan sekedar melihat kotak-kotak hubungan seperti ini, pasti nggak bisa. Seperti halnya orang membaca suatu tinjauan pustaka, terus bikin skema sendiri itu bisa menjelaskan. Nah, kalau seperti ini kan terlalu singkat ya, artinya nanti keluar dari alergi emang nggak tahu apa-apa ini. Nah, ini apalagi kemarin kan sebenarnya Prof. Suri udah ngasih kuliah ya Prof tentang rinitis alergi ya Prof? Ya, sampai ke otis media, tapi patogenesis itu kan di situ. Jadi bagaimana eosinofil bisa berada di situ itu nggak bisa dijelaskan. Tadi malah presentasinya mengatakan bahwa judulnya otitis media sebagai komorbid, tapi sama sekali tidak menjelaskan bagaimana bisa terjadi di sana. Hubungannya dengan rinitis alergi itu sama sekali nggak diceritakan. Sepertinya merupakan satu judul sendiri, jadi itu saja yang dibaca. Tidak dikaitkan atau tidak dikaitkan dengan pengertian dasar yang mengenai rinitis alergi, bagaimana mekanismenya terjadi, ada udemnya, ada cairannya, ada eosinofilnya, nggak tahu mengenai mediatornya, tiba-tiba masuk ke ini, adanya reaktif oksigen spesies, kemudian disyaratkan yang pertama ada infeksi bakteri dan inflamasi eosinofil, itu dari mana? Sebetulnya kalau dilihat di file-file video yang ada di YouTube itu sudah lumayan lengkap gitu ya. Jadi sebetulnya asalkan kalian mau rajin lihat ulang tuh lengkap. Oke, jadi begini ya. Sengaja kita buat channel YouTube-nya ini, kalau dilihat itu sudah ada banyak sekali videonya ya. Karena apa? Karena ada beberapa hal dalam proses pendidikan itu, antara lain yang pertama preservasi ilmu yang ada, yang kedua mungkin kita bisa improvement, peningkatan, atau yang ketiga mungkin bisa inovasi. Nah, yang jadi masalah adalah
untuk di level preservasi ilmu yang dilakukan dengan pembacaan modul yang bergiliran dan seterusnya itu, kadang-kadang PPDS tidak mempelajari dari yang sebelumnya. Gitu. Paling belajar ya dari slide-nya, akibatnya pemahamannya parsial. Sehingga kita mencoba membuat nih, ya, dokumentasi kuliah-kuliah yang ada. Supaya apa? Sebetulnya untuk mencegah saya ataupun Prof. Supri ataupun pengajar lain untuk repeating, mengulangi hal yang sama berulang-ulang gitu ya. Bosan lagi. Ya kalian memang baru pernah dengar sekali, tapi kita harus rasanya kok Ya kurang memang usaha untuk membaca. memang ada perbedaan ya. Kalian baru belajar mungkin katakanlah 2 bulan atau belum ada 2 bulan, mungkin baru 2 minggu dalam kasusnya Penny seperti ini. Tapi setiap kali halnya sama, nggak ada kemajuan gitu ya. Jadi harapannya adalah dengan melihat video sebelumnya itu sudah ada kemajuan dulu dari yang sebelumnya. At least sama seperti sebelumnya. Nah, kalau kalian lihat di channel kita itu terlalu banyak videonya sehingga kalian pusing, itu sudah saya buatkan playlistnya ya. Nah, playlist itu seperti lagu-lagu favorit, diputar lagu favoritnya gitu ya. Nah, ini ada playlist khusus tiap divisi sudah ada. Kamu tinggal klik playlist yang PPDS yang alergi, di situ pun sudah ada nih ya. Mulai dari pembahasan oleh Dokter Ana, pembicaraannya, kemudian ada juga yang Prof. Supri kemarin kuliah online yang barusan diupload ya. Kemudian ini baru juga kita tambahkan tentang rinitis yang non alergi dan nanti juga tentang yang rinitis eosinofilik masuk juga ke situ ya. Kemudian yang dari kolegium kemarin live, kalau kamu nggak sempat baca itu, nggak sempat lihat, kita udah tambahkan di situ juga. Dan ada juga tutorial-tutorial saya dengan koas yang sebelumnya. Dan sebetulnya juga kalau kalian ingat tutorial-tutorial saya dengan PPDS pun juga sudah sering membahas khusus tentang permasalahan yang membahas tentang eosinofil ini ya. Nah, jadi oke lah, supaya tidak membuat terlalu bingung, mungkin saya bantu sedikit yang berkaitan dengan eosinofil tadi dulu. Kalau eosinofil, memang patogenesis yang ini udah sering dilihat, bahwa memang patogenesis ini sering dilihat bahwa betul ada keterlibatan eosinofil gitu ya. Akan tetapi bagaimana sih keterlibatannya si eosinofil itu sejauh mana? Nah, itu yang mungkin belum nyampe ke sana. Harapan kita sih kalian nyampe ke sana juga gitu. Untuk eosinofilnya sudah tahu bahwa terlibat, tapi bagaimana mekanisme keterlibatan eosinofilnya? Nah, itu sebetulnya juga sudah ada keterangan dari video. Jadi kalau sekarang kalian cari video itu sudah ada banyak sekali yang kita bisa pelajarin ya. Nah, ini kita review sedikit ya. Jadi tadi udah disampaikan Prof. Supri, eosinofil itu harusnya ada di pembuluh darah ya. Akan tetapi dia memiliki kemampuan untuk bermigrasi atau berpindah tempat. Tapi berpindah tempatnya juga tidak ujuk-ujuk ya. Awalnya dia di dalam pembuluh darah, mengalir dengan lancar, tapi kemudian ada peristiwa yang namanya rolling dulu. Awalnya dia yang tadinya di dalam pembuluh darah jadi ke perifernya, tadinya mengalir lancar, dia sekarang bergulir aja, jadi rolling gitu ya. Tadinya lancar, dia jadi rolling, terus nanti tethering, terus nidasi, baru ekstravasasi. Nah, ini masih rollingnya. Nah, kenapa dia bisa rolling atau bahkan kemudian nidasi, tethering melambat, kemudian nidasi menempel di suatu area, ya karena area tersebut ada yang memanggil, yang lainnya lewat, lalu ada yang memanggil. Yang memanggil siapa? Yang memanggil itu ada zat kimia lagi yang namanya zat pemanggil eosinofil atau eosinophil chemotactic factor. Faktor yang memanggil eosinofil. Nah, setelah yang dikeluarkan oleh
sel-sel di area yang radang. Dalam hal ini misalnya kita anggap di mukosa hidung atau mukosa telinga, kalau ada radang juga di sana juga bisa terjadi. Nah, setelah si eosinofil ini terpanggil, nah ini yang tadi dimaksud Prof. Supri ya. Jadi eosinofil punya kemampuan untuk ekstravasasi. Jadi dia bisa keluar dari suatu pembuluh darah yang ukuran eosinofil ini sebetulnya juga tidak terlalu kecil-kecil amat, dalam artian dia sebetulnya ukurannya lebih kecil, lebih besar daripada celah di antara pembuluh darah. Bahkan celah endotel itu harusnya nggak ada celah ya. Tapi pada suatu peristiwa khusus di mana si eosinofil ini turut teraktivasi sehingga dia bisa mengeluarkan isi-isinya, maka akibat pengeluaran dari isi eosinofil itu, salah satunya di sini disebutkan MBP atau Major Basic Protein, itu bisa mengakibatkan celah endotel ini terbuka. Meskipun hanya sedikit, eritrosit nggak keluar, tapi cairan serus bisa keluar di sini. Lalu eosinofilnya sendiri yang tadinya bulat bagus gitu bisa berubah bentuk tadi yang disebut seperti pseudopedia ataupun jadi kayak gepeng dulu sebentar terus keluar. Nah, begitu dia keluar sampailah dia di jaringan. Nah, inilah yang kita sering lihat eosinofil di jaringan ya. Tapi bagaimana proses eosinofil sampai ke jaringan? Ya, tadi sudah dijelaskan dari video yang sebelumnya. Nah, ini yang suatu proses yang penting untuk dipahami sebagai pemahaman dasar dari semua proses inflamasi dimanapun lokasinya. Nah, kebetulan ini kita bahas lokasi inflamasinya ada di telinga. Ada di telinga. Nah, kalau gitu harus cari referensi yang lain. Nah, ini referensinya juga sudah saya kasih bukunya, namanya Basic Otolaryngology. Cuman kalian udah baca atau belum, saya juga nggak tahu. Sebetulnya ini bukunya level untuk S1, makanya untuk spesialis harusnya udah selesai, udah pembacaannya udah selesai untuk yang ini ya. Jadi pada kasusnya otitis media efusi, pada fokus penyakit otitis media efusi, ternyata ada faktor lain yaitu alergi rinitis di sini berperan ya. Entah dari mana jalurnya, apakah dari infeksi atau sinusitis atau adenoitis ataupun adenoitis perfasia ataupun kelainan silia atau bahkan si rinitis alerginya ini secara mungkin di gambar ini disebutkannya tidak langsung ya, tidak langsung menyebabkan gangguan pada tuba eustachiusnya, tapi dia bisa langsung menyebabkan pada edema atau inflamasinya ya. Nah, edema inflamasinya kenapa bisa langsung? Karena kalau kita mungkin sudah lazim mengenal bahwa ada unified airway disease di mana airway jalan napas dari hidung sampai dengan paru-paru itu sama ternyata. Dan kita sudah lazim mengenal istilah rhinosinusitis. Jadi mukosa yang ada di hidung dan yang ada di sinus itu sama. Tapi sebetulnya ada satu lagi bahwa sebetulnya mukosa di telinga tengah itu sama kayak di hidung. Ya. Karena dia juga sifatnya kolumner pseudokompleks berselia dan bisa menghasilkan sekret ada sel gobletnya gitu. Maka sebetulnya kejadian inflamasi di hidung pada pasien alergi, sebetulnya di rongga sinusnya juga ada inflamasi. Dan pengeluaran cairannya juga berlebih juga. Kalau osteumnya tersumbat, jadilah sinusitis. Dan proses yang sama di mukosa hidung dan sinus tadi juga sebetulnya sama kejadian di mukosa dari telinga tengah. Yang akibatnya produksi cairannya berlebihan, edema, ketika edema bahkan di tuba eustachius itu lebih parah daripada ostium sinus. Karena apa? Ostium sinus itu normalnya selalu terbuka. Akan tetapi tuba eustachius itu normalnya, kondisi normal selalu tertutup. Hanya terbuka pada kondisi tertentu, menelan, menguap, dan sebagainya. Dan kalau dia tambah edema juga, maka yang selalu tertutup itu ketika terbuka, ketika menguap ataupun mengunyah dan kegiatan lainnya itu nggak bisa kebuka karena terlanjur bengkak gitu ya. Nah, akibatnya masuk ke siklus dari otitis media efusi. Makanya disebut sebagai komorbiditas. Makanya muncul bersamaan. Jadi bersamaan pada saat dia alergi, bisa juga pada saat yang bersamaan dia ada sinusitis. Pada saat yang bersamaan bisa juga dia ada otitis media efusi. Tuh, ya. Jadi
bersamaannya di sana. Bersamaannya adalah bahwa sama-sama muncul penyakitnya, inflamasinya sama-sama terjadi di semua level mukosanya, dan kejadian yang kita anggap isolated, terpisah, ini otitis media nih, bukan pasien alergi nih, ini sinusitis nih, bukan alergi nih. Ternyata semua kejadian itu saling berhubungan dengan patofisiologi yang mirip atau bahkan yang sama. Makanya hampir semua penyakit di THT, baik itu rinitis alergi, sinusitis, ataupun otitis media efusi, pasti terapi awalnya adalah medikamentosa dengan maksimal, menghilangkan inflamasi ataupun infeksi kalau ada. Tapi dokter THT-nya biasanya udah apal nih, kortikosteroidnya pakai apa, antibiotiknya pakai apa, pseudoephedrinnya mungkin pakai apa, atau tetesnya pakai apa. Tapi pengobatan rinitis alerginya pakai apa, biasanya lupa. Bahkan tidak diassess, tidak dinilai sebagai suatu rinitis alergi, padahal itu pencetus utamanya. Maka yang disampaikan Prof pada kasus otitis media efusi, udah di parasintesis mungkin ya Prof ya. Jadi mungkin udah di parasintesis, jadi lagi, datang lagi. Kemudian sudah pernah sama dokter A ditusuk misalnya, datang lagi otitis media efusi lagi. Udah pernah di Gromet misalnya, jadi lagi, berulang lagi. Kenapa? Karena yang ditreatment oleh dokternya adalah disease-nya. Yang ditreatment adalah otitis media efusinya. Padahal yang harus ditreatment bukan disease-nya, yang ditreatment adalah pasiennya. Di mana pasiennya kebetulan muncul manifestasi klinis otitis media. Tapi udah di-assess belum pasien itu? Ada alerginya enggak? Ada rinitis alerginya enggak? Ada perbaikan enggak dengan obat rinitis alergi? Gitu ya. Nah itu yang kenapa bisa tidak di-assess oleh dokternya? Ya mungkin karena dokternya lupa mungkin. Atau mungkin tidak melihat bahwa ada korelasi. Atau tidak paham bahwa oh ini sebetulnya barengan nih sama rinitis alergi. Gitu, ya. Padahal treatment yang diberikan relatif lebih mudah karena hanya obat, dan lebih murah karena tidak membutuhkan tindakan operatif, dan lebih tidak invasif gitu karena hanya obat saja. Nah, di ujung kanan pilihan terapi yang dipilih dokter ini bermula berasal dari pangkalnya di sebelah kiri, pemahaman terhadap kondisi fisiologis dan patofisiologis dari pasien. Nah, makanya ini Penny diminta untuk memahami di situ ya. Tadi juga sudah disinggung yang berkaitan dengan otitis media yang bisa menyebabkan gangguan pendengaran sensorineural. Tadi ditanyakan oleh siapa tadi yang bertanya ya? Ani ya kalau nggak salah. Bagaimana otitis media bisa jadi sensorineural pada kasus eosinophilic otitis media? Di modul sudah ada. Nah, dan di kulon kita udah bagi berdasarkan chapternya, dan di sini sudah jelas bahwa mekanisme yang mendasari terjadinya kerusakan telinga dalam, jadi selain otitis medianya itu jadi gangguan konduktif, ternyata bisa jadi sensorineural. Kok bisa? Karena cairannya isinya bukan cairan saja, tapi cairannya ada eosinofilnya. Dan di dalam eosinofil disebutkan di situ ada faktor sitotoksik dari eosinofilnya. Kenapa? Karena eosinofil itu menghasilkan radikal oksigen spesies dalam konsentrasi tinggi atau radikal bebas. Nah, radikal bebas inilah yang nanti akan menyebabkan kerusakan. Kerusakan pada apa? Kerusakan pada epitel di membran di area sekitar foramen rotundum, ataupun mediator lain yang dilepaskan, misalnya mediator lipidnya, menyebabkan gangguan di permeabilitasnya dari membran foramen rotundum. Akibatnya sitokin inflamasi lebih gampang masuk. Mungkin bisa atau disertai atau tanpa infeksi. Kalau ada infeksi lebih parah lagi nanti. Tapi kalau tidak infeksi pun karena inflamasinya aja udah bisa terganggu. Tuh ya. Jadi kayaknya nggak masuk akal nih rinitis alergi kok jadi SNHL. Ya memang tidak langsung, tapi itu seperti domino efek yang makin lama makin bergulir, makin banyak, makin besar. Nah, jadi saya sarankan apalagi PPDS yang masih baru,
belum banyak ketemu kasusnya, apalagi karena kita di pandemi corona ini nggak lihat kasusnya, ya lihatlah, baca buku atau minimal lihat video gitu ya. Nah, video-video yang kita taruh di Kulon mungkin memang sumbernya dari luar. Nah, ini sekarang kita udah collect nih video yang milik kita sendiri dari YouTube kita ya. Jadi tinggal 2 bulan kamu tinggal selesaikan membaca dari semua atau melihat, menonton, menyetel ulang video yang ada di playlist dari rintis alergi, cuman sedikit ya. Dan ini pembicaranya beda-beda. Ini Dokter Ana yang berikan. Ini Yudis waktu itu, tapi ada diskusinya, kamu bisa perhatikan. Ini Prof. Supri, ini kemarin Dokter Arif sama Dokter Nina dari Jakarta, ini dengan saya. Nah, nanti topiknya sama semua. Ya topiknya sama aja, kamu belum paham. Nah, ini topik yang sama dari pembicara yang beda-beda. Melihat sudut pandang yang berbeda-beda. Mungkin kalau dari saya menyentuh lebih ke basic science-nya, tapi kalau yang lain mungkin lebih ke aplikasi klinisnya. Nah, itu memperkaya pemahaman kamu. Oh, oke, kalau kamu udah dapat nih konsep dasar dari rinitis alerginya, nanti pengembangan ke rinitis non alergi, otitis media ataupun yang lain-lain akan bisa lebih mudah gitu, ya. Ya, mungkin kalau dari saya itu dulu saja. Mungkin ada lagi Prof yang mau disampaikan sebagai penutup. Ya, saya cuma pesan aja semuanya, apalagi sekarang sudah tidak usah mencari kemana-mana, sudah memang belajarnya di rumah, semua sudah siap dengan melihat dari YouTube, melihat dari Kulon, mestinya kalau itu ditonton betul ya banyak sih dapatnya. Dan dapatnya itu sudah dari sarinya orang-orang yang membaca. Mungkin kamu menganggap kok sama saja, Oke. Kalau kita baca buku, jurnal pun ada yang sama saja. Mungkin bedanya hanya temuan baru berapa baris. Tapi itu akan melengkapi kekayaan pengetahuan kita. Jadi kalau tidak mau yang berulang-ulang, mau baca sekali aja ya akibatnya lupa. Karena proses belajar itu ya berulang-ulang memang. Karena kamu terlalu banyak yang harus dipelajari, sehingga sudah dibuatkan berkotak-kotak alergi saja. Nanti telinga saja, maksudnya berulang-ulang selama di situ terus bacanya tentang itu. Tidak usah sekarang baca alergi, besok baca ini. Kalau sudah mendalam di satu sisi, misalnya alergi sudah memahami, nanti tinggal dibawa aja ke kelainan yang lain yang berhubungan dengan alergi. Nanti akan, kalau misalnya kebetulan di kanker tidak ketemu dengan alerginya, ketemu dengan yang namanya sel itu apa saja, sel T, T1, T2, imunologinya masih kepakai gitu loh. Jadi jangan menganggap bahwa berulang-ulang itu nggak ada gunanya. Kita akan lebih paham kalau kita membaca berulang-ulang. Itu pengalaman saya seperti itu, dan itu teori belajar juga seperti itu. Jadi untuk semua, kalau membuat penyajian, jangan menjiplak PowerPoint orang lain, tapi membaca kemudian menyusun sendiri. Itu akan jadi paham. Saya kira itu aja. Ya, terima kasih Prof. Dan ini kita waktu juga sudah habis. Ini pembacaan berikutnya dari Divisi Onkologi. Dr. Willy juga sudah hadir. Mohon maaf Dr. Willy, ini waktunya agak molor sedikit karena tadi ada beberapa hal yang harus ditambahkan. Kita tutup Prof? Ya, oke. Baik, terima kasih Dr. Penny. Memang ketika pengalaman membaca pertama ya masih mungkin banyak kurangnya, tidak usah berkecil hati ya. Nanti dianggap sebagai masukan saja, jadi kamu belajar lebih keras lagi ya. Kita targetnya nanti di minggu ke-8 ketika diuji sudah siap gitu ya. Jadi sekarang sih oke lah, nggak apa-apa ya. Oke, terima kasih. Silahkan bisa dilanjutkan untuk kegiatan ilmiah berikutnya. Monggo, Dr. Willy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Yono, Pak Kepala Bagian.